Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini di Pontianak sudah pukul 6 sore lepas maghrib. Pas hari ini adalah tanggal 24 September 2020, yang mana tanggal 24 September adalah Hari Tani Nasional. Selamat Hari Tani. Semoga dengan momentum ini Hari Tani jadikan awal untuk kebangkitan pertanian di seluruh Indonesia. Pada Hari Tani ini saya tidak akan meliput tentang buah. Saya cuma menyampaikan harapan-harapan saya kepada petani, juga kepada masyarakat petani kita sendiri ataupun dinas yang terkait. Jadi Kalimantan Barat sekarang adalah daerah yang cukup luas. Banyak sekali tanah-tanah tidak terpakai, terutama di daerah yang dekat perkotaan. Orang cuman investasi, beli tanah, nunggu harganya mahal, nanti akan dibangun atau akan dijual. Yang mana kita ketahui sendiri bahwa di Kalimantan Barat sebagian besar adalah, terutama di perkotaan, adalah tanah gambut yang akhirnya akan memunculkan masalah baru, yaitu kebakaran lahan. Sementara kalau di Pontianak tidak banyak terjadi di daerah, tidak terjadi hanya di daerah perkebunan sawit, tapi malah justru di daerah perkotaan. Itu yang menyebabkan Pontianak setiap tahunnya ada kabut asap. Seandainya tanah-tanah itu diberdayakan, ditanami seperti itu, tentunya di samping untuk menanggulangi kebakaran, juga kita akan bisa produksi buah sendiri, bisa swasembada, atau bahkan bisa ekspor, karena banyak sekali tanah di Kalimantan ini yang tidak terpakai. Beda halnya dengan di Jawa yang sudah setiap jengkal sudah mereka manfaatkan secara optimal karena banyaknya penduduk. Untuk petani buah di Kalbar sendiri sekarang saya pikir sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat, alhamdulillah. Kita lihat sendiri bahwa informasi di Sambas sampai ada daerah Ketapang sudah ada perkebunan kurma, sudah ada perkebunan kelengkeng di Ketapang yang digawangi oleh perusahaan sawit PT BGA. Saya sudah ke sana sendiri. Terus masyarakat secara swadaya juga sudah menanam, terutama untuk daerah Sambas kemarin sudah saya kunjungi, menanam jambu kristal, terutama daerah jeruknya. Dan penjualan bibit pun sekarang sudah mulai banyak lari ke arah Kabupaten Putusibau sana, Melawi, Sintang. Itu sudah banyak, berarti kemauan masyarakat untuk menanam sudah luar biasa ya. Ini dibarengi dengan informasi yang sangat terbuka. Tapi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan teman-teman sekalian, bahwa di Kalimantan Barat masih ada beberapa hal ya. Ini tidak hanya di Kalimantan Barat juga, tapi di seluruh Indonesia masih ada kendala-kendala yang mana akhirnya untuk swasembada buah ini akan sulit tercapai. Yang pertama adalah saya perhatikan adalah masalah di varietas. Ini masalah besar karena apa? Saya pernah mengunjungi beberapa kebun, mereka nanam varietas yang tidak benar. Misalnya ini di daerah arah Tayan sana, yang saya tidak akan disebutkan persisnya, daerah Tayan sana 20 hektar niatnya ditanam buah-buahan, tapi yang ditanam apa? Harum manis, mangga harum manis. Terus di sana banyak ditanam kelengkeng, Diamond River, terus Madu Deli. Niatnya bagus, semuanya varietas bagus, tapi kesesuaian tempat tumbuhnya tidak dipertimbangkan. Kita ketahui bersama bahwa di Kalimantan Barat hama penggerek batangnya cukup luar biasa. Niatnya bagus menanam mangga harum manis, tapi tidak tercapai swasembada buahnya, tidak bisa panen karena serangan penggerek batang. Terus di kelengkeng Diamond River, saya pikir itu kelengkeng buat hiasan di halaman sajalah, karena buahnya bisa berbuah alami, buahnya banyak, oke, tapi kualitas buahnya tidak bagus karena dagingnya terlalu tipis. Terus Madu Deli, kenapa tidak bagusnya? Itu varietas unggul loh, tapi kalau tanam di tanah jadi buahnya jadi pink, rasanya tidak manis. Jadi niat baik harus diikuti dengan
cara yang baik pula, makanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau varietasnya sudah benar, niatnya baik, tapi caranya salah, akan tetap salah, tidak akan menghasilkan sesuatu. Nah, terus ya itu keterbatasan juga buat perawatan. Kadang-kadang kendala teman-teman perawatannya tidak tahu caranya benar. Misalnya nanam jambu kristal sudah benar, jarak tanam misalnya benar, tapi tidak tahu perawatan. Misalnya kemarin kita lihat sendiri percabangannya sampai 1 meter kan akhirnya produktivitas rendah. Nah itu jadi masalah juga perawatan, terus varietas yang tepat, terusan kesesuaian tempat tumbuh itu juga harus diperhatikan oleh para petani. Itu menjadi kendala besar kenapa kita banyak tidak suksesnya, walaupun kadang-kadang orang-orang tertentu punya kemampuan besar untuk mengembangkan, tapi karena 3 hal itu tidak diketahui, akhirnya tidak berhasil. Itu kendala-kendala yang ada di masyarakat petani, yang ada di Kalbar juga. Intinya dari masalah itu adalah pendampingan, bagaimana sosialisasi, terutama ya kalau di sini kita tidak bisa mengandalkan swasta atau individu, itu akan sulit. Jadi dalam hal ini justru pemerintah lah yang punya peran aktif untuk mengembangkan, memberitahukan, pendampingan kepada masyarakat supaya nanam varietas yang benar seperti itu. Ada beberapa strategi atau langkah-langkah supaya pertanian kita akan berhasil. Adalah pertama melalui intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah kita menanam varietas yang tepat. Tadi itu misalnya kita ada di lahannya gambut, ya jangan nanam mangga habis seperti itu kan. Atau tanaman kalau gambutnya terlalu tebal, itu kelengkeng pun akan lambat pertumbuhannya. Kalau cara yang tepat ya masih bisa kita nanam kelempeng, tapi kita harus perhatikan varietas yang cocok memang untuk di lahan gambut. Misalnya kita tanam jenis jambu-jambuan, sirsat, nangka, itu jelas tidak spekulasi. Jadi intensifikasi pertanian adalah yang pertama, kita harus memilih varietas yang tepat. Yang kedua adalah pola tanam. Sekarang pola tanam kita harus terbuka pikiran kita, jangan seperti orang-orang zaman dulu. Misalnya kita menanam jambu dengan jarak 6x6, 8x8, itu akan memboroskan tempat, tidak efisien, juga perawatannya akan cukup sulit. Misalnya gini, sekarang di jambu air, kenapa kita tidak berhasilnya, kita tidak bisa semua pada jambu air itu. Kalau sudah ketinggian jambu air 3 meter saja di atas itu, kita mampu tidak untuk membungkusnya? Saya pastikan tidak, kita banyak tidak berhasil di situ. Nah sekarang seharusnya kita bikin 3x3 meter saja dengan ketinggian 2 meter, 2,5 meter. Menurut jangkauan kita bisa kita tanam, bisa kita bungkus seperti itu. Akhirnya nanti semua tanaman bisa kita kelola dengan baik, bisa kita bungkus dengan baik. Akhirnya produktivitas akan tercapai. Kalau jarak tanam rapat, otomatis tanaman lebih banyak, produktivitas akan meningkat seperti itu. Jadi kita harus selalu up to date bagaimana pola tanam yang terbaru ya. Terus intensifikasi yang terpenting adalah di perawatan tanaman ya, misalnya pemangkasan, teknologi pemupukan seperti itu. Jadi kalau kita tidak intensifikasi pertanian dalam hal ini, justru hasil tidak akan kita dapat seperti itu. Misal yang menurut saya sangat memperhatikan adalah di pertanian kelapa sawit kita produktivitas cuman paling ya 15 ton per tahun, 15-17 ton per tahun per hektar. Kalau di Malaysia itu kan sudah sampai 30. Jadi jangan kita terfokus untuk mengembangkan luas, terus kita tanam, kita perlebar, buka lahan, akhirnya untuk tanaman yang lainnya menjadi sempit. Dan saya pikir kita akan lebih efisien lagi, kita akan lebih hemat lagi kalau kita pikirkan caranya dari 1 hektar produktivitasnya bisa meningkat 2 kali lipat. Saya pikir itu akan
jauh lebih efisien, lebih murah karena tidak perlu buka lahan, tidak perlu buka bibit baru, beli bibit baru, ya kan? Jadi itu pentingnya identifikasi di pertanian buat kemakmuran masyarakat. Saya pikir itu perlu tugas kita untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat, baik itu melalui sosmed ataupun kita berkunjung langsung ke petani. Yang kedua adalah diversifikasi. Diversifikasi itu artinya kalau di bidang pertanian adalah kita menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan, di samping untuk meningkatkan produktivitas lahan itu sendiri, juga untuk pengendalian hama penyakit biasanya kalau di pertanian ya, kalau terutama di sayur-sayuran. Contohnya gini, saya kemarin berkunjung di Balikpapan, itu ada lahan ditanami dengan musangking, tanam 10 tapi di tengahnya dia tanamin jambu kristal. Alasannya apa? Dengan menanam jambu kristal itu justru untuk menutupi biaya operasional kebun itu, musangkingnya itu. Padahal kalau kemarin saya lihat dengan luasan 4 hektar, mungkin lebih ya, 4 hektaran ada itu, dia dapat sekitar 20 jutaan per bulan. Lah itu kan saya pikir sudah lumayan, itu bisa buat membayar gaji pegawai aja sudah cukup. Padahal kalau kita pikir hasil segitu sebenarnya kecil karena perawatannya tidak maksimal dan tanamannya otomatis tidak banyak karena itu tanaman pokoknya adalah di musangking. Tapi diversifikasi pertanian itu amat sangat penting seperti itu. Nah, terakhir cuma harapan saya kepada petani adalah supaya petani pertama adalah merubah mindset, pola pikir. Jadi kita sulit sekali, misalnya di Segedong kita sudah memberi contoh di sana untuk menanam buah-buahan terbaru. Di sana ada jambu kristal, ada jambu dalhari, jeruk pamelo, madu dan lain sebagainya sudah kita tanam. Dan apa yang terjadi ternyata masyarakat tidak mengikuti. Saya sudah memberikan pelatihan, saya sudah undang dinas pertanian, saya sudah ajak swalayan ke sana untuk menjamin pasar, tapi ternyata sulit sekali. Itu karena pola pikir masyarakat yang belum terbuka. Saya pikir kalau masyarakat pola pikir yang terbuka dan bisa mengikuti, tentunya kesejahteraan mereka juga akan meningkat. Yang jelas itu pola pikirnya masyarakat sendiri harus dirubah. Terus yang kedua ya, masyarakat mau, petani kita terutama yang milenial, harapkan mau belajar dan belajar bagaimana teknologi terbaru, teknologi pemupukan terbaru supaya lebih efisien lagi, lebih hemat lagi. Akhirnya produksi meningkat dengan biaya yang lebih rendah, tentunya kesejahteraan juga akan meningkat. Terus harapan saya terpenting ya kepada Dinas Pertanian. Halo, kalau ada orang dinas di sini, Pak Kadis, Bu Endang atau yang lainnya. Jadi harapan saya adalah yang pertama, terutama untuk buah-buahan ya, kita masih beberapa melakukan, menurut saya salah, bukan tidak benar tapi salah. Pertama adalah bantuan itu kadang varietasnya tidak benar, jadi masih ada banyak bantuan berupa manggis dari biji atau mangga yang sudah jelas-jelas ditanam di sini tidak berhasil. Atau untuk wilayah-wilayah dataran rendah kita kan ditanam mangga pasti kena penggerek. Akhirnya kita mau niat kita mensejahterakan masyarakat justru tidak berhasil karena kita varietas yang kita beri bantuan salah. Jadi saya harap kedepannya agar lebih selektif lagi untuk memberi bantuan kepada masyarakat supaya masyarakat berhasil, taraf hidupnya meningkat sebagaimana tujuan dari dinas juga akan seperti itu. Terus yang kedua adalah pendampingan. Kadang dinas sudah memberi bantuan benar, contoh di Kuburaya spesifiknya, misalnya Terentang kemarin sudah ada bantuan 6.000 jambu kristal 3 tahun yang lalu. Kemungkinan saya tanyakan sekarang ke dinasnya mana hasilnya dan di mana, mereka tidak tahu
dengan alasan, banyak alasan lah seperti itu. Saya pikir itu pun tidak benar. Jadi memang karena tidak pernah ada pendampingan. Bayangkan sendiri, petani tidak tahu apa-apa. Petani yang biasanya cuma menanam padi, kita kasih jambu biji, mau menanam tidak, mereka tidak tahu ini jambu biji apa, varietasnya apa, peluang pasar bagaimana, nanti dijual di mana, mereka tidak tahu. Petani tidak salah, akhirnya tidak ditanam, kan seperti itu. Tidak tercapai, buang-buang uang percuma, seperti itu. Jadi pendampingan amat sangat perlu sekali. Saya harapkan tidak hanya kepada dinas saja, terutama kepada teman-teman yang punya kemampuan, punya pengetahuan, ya sekali-kali petani bisa kita bantulah, seperti itu. Kita lihat. Terus yang ketiga adalah harapan saya kepada dinas adalah bisa membantu keterjaminan pasar untuk para petani kita, karena bagaimanapun usaha segigih apapun kalau kita tidak ada pemasarannya, kasihan kepada petani, seperti itu. Selama ini bantuan cuma dikasihkan, lepas sudah dikasihkan, tanda tangan, selesai. Tidak seperti itu. Jadi ada pendampingan, ada kejaminan pasar juga. Jangan sampai kita beri varietas yang tidak laku di pasaran, seperti itu. Nah itu teman-teman harapan saya sebagai petani juga, sebagai pemerhati juga. Jadi dari situ harapan itu semoga nantinya bisa meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat ya. Oke, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf aja kalau terlalu panjang. Maju pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.